Halo Sobat 7S, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya di channel 7S. Oke, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film zombie Exit Ever After. Film ini tayang perdana pada 7 September 2018 di Toronto International Film Festival. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini disutradarai oleh Carolina Hellscott. Film bergenre horor ini diperankan oleh Maja Lehrer, Svenji Kolhoff, Trin Rilholm, dan beberapa aktor lainnya. Jadi, sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton film aslinya secara utuh, karena menonton film full secara langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi, tanpa bacot panjang lebar, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Pada suatu hari, ada sebuah daerah yang terlihat sangatlah sepi. Daerah itu dibatasi dengan pagar seadanya. Terlihat beberapa orang sedang mengecek dan memperbaiki bagian pagar yang rusak. Kemudian seorang wanita terlihat sedang menyirami tanaman kecil dalam pot sambil membaca mantra. Wanita itu bernama Vivi. Seorang perawat lalu datang dan memberinya obat penenang. Vivi mengidap trauma akibat kejadian yang dialaminya di masa lalu. Perawat itu juga memberinya beberapa obat dan mengatakan jika rambut Vivi harus diwarnai. Vivi pun mewarnai rambutnya itu. Dia melihat seekor laba-laba dan merasa senang. Dia lalu memainkan laba-laba itu dengan tangannya. Tiba-tiba dia teringat kembali dengan kejadian kelam di masa lalunya. Dia segera meminum obatnya dan terus dihantui oleh hal yang menakutkan itu. Keesokan harinya, Vivi dan yang lainnya berkumpul. Mereka lalu pergi ke pagar perbatasan bersama dengan para petugas penjaga. Di perjalanan, seorang wanita bernama Isabel mengajaknya ngobrol. Sampai di pagar itu, seorang wanita bernama Eva mengajari mereka beberapa teknik untuk mempertahankan diri di sana. Vivi, Isabel, dan Eva pun mulai bekerja memperbaiki pagar pertahanan di sana. Mereka mengecek bagian demi bagian pagar hingga menemukan bagian yang rusak. Isabel dan Vivi berusaha memperbaiki. Tiba-tiba datang seorang zombie menyerang mereka. Zombie itu berhasil menggigit tangan Isabel. Eva yang melihat itu segera menusuk zombie itu dengan senjatanya. Dia lalu bergegas mengambil kapak dan menebas lengan Isabel yang tergigit zombie itu. Isabel yang terbaring itu pun berteriak histeris. Seorang petugas wanita lalu datang dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Wanita itu kemudian memberikan pistol pada Eva dan memintanya membunuh Isabel. Karena sudah menjadi aturan di sana, Eva pun tak punya pilihan lain. Dia mengambil pistol itu dan menembak Isabel hingga tewas. Melihat itu semua, Vivi benar-benar merasa syok dan tertekan. Malam harinya, Vivi yang sedang berendam dalam bak mandi tiba-tiba teringat kembali akan masa lalunya. Dia lalu mengambil pecahan kaca dan berusaha untuk bunuh diri. Namun, perawat menolongnya. Vivi benar-benar merasa tak tahan berada di sana. Seorang pria kemudian datang dan memecahkan sebuah pintu kaca di sana. Vivi pun segera berlari dan pergi. Keesokan harinya, Vivi yang semalaman tertidur di sebuah kursi terbangun dan sebuah kereta api datang. Itu adalah kereta api pembawa persediaan makanan yang bergerak otomatis. Saat kereta api berhenti, Vivi segera bergegas masuk. Tak lama kemudian, kereta api itu kembali berjalan. Tiba-tiba seseorang datang. Ternyata itu adalah Eva. Beberapa saat kemudian, kereta api itu tiba-tiba berhenti. Mereka terduduk pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Eva turun dan pergi menuju sebuah mobil. Dia melihat mobil tua itu dan sepertinya tak berguna. Tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang. Benar saja, ada zombie terkurung di bagian belakang mobil itu. Eva segera bergegas lari kembali menuju kereta api. Hari semakin gelap. Mereka terlihat pasrah di dalam sana. Tiba-tiba Vivi melihat ada banyak zombie berlari ke arah mereka. Dia berteriak sangat kencang. Eva yang terkejut segera melihat namun tak ada apa-apa di sana. Tak lama kemudian terdengar suara aneh. Benar saja, teriakan Vivi telah mengundang zombie datang ke sana. Vivi sangat ketakutan.
Eva segera menariknya keluar dan mereka berlari pergi dari sana. Mereka lalu sampai di sebuah mobil tua. Mereka bermalam di mobil itu. Saat Eva sedang tertidur, diam-diam Vivi mengambil kamera yang ada dalam tas Eva. Itu adalah kamera yang telah rusak. Vivi berniat untuk memperbaikinya. Esok paginya, Eva terbangun. Dia melihat sekitar dan melihat Vivi masih tertidur. Dia berniat kabur dan meninggalkan Vivi di sana. Eva mengambil tasnya perlahan, namun Vivi sadar dan terbangun. Dia meminta Eva membawa Vivi ikut bersamanya. Eva menolak, namun Vivi menunjukkan kamera itu. Melihat itu, awalnya Eva sangat marah karena Vivi telah lancang mengambil barang miliknya. Namun setelah Vivi menjelaskan jika dia ingin memperbaiki kamera itu, Eva pun mengizinkannya ikut. Eva lalu mengambil sepasang sepatu di mobil lain yang ada di sana. Dia memberikan sepatu itu untuk Vivi. Eva juga mengambil obat pereda stres milik Vivi dan membuangnya. Dia berkata Vivi tak membutuhkan obat itu lagi. Mereka berdua pun mulai berjalan pergi. Eva dan Vivi terlihat berjalan santuy di atas sebuah rel kereta api sambil mengobrol-ngobrol. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah mayat tergeletak. Eva menghampiri mayat itu dan mengambil pistolnya. Namun peluru pistol itu telah habis. Eva pun membuang kembali pistol itu. Eva lalu mendengar sesuatu. Dia berjalan dan melihat sumber suara. Ternyata ada banyak zombie di dekat sana sedang melahap mangsanya. Kerumunan zombie itu menyadari keberadaan mereka dan zombie itu mulai mengejar mereka. Eva dan Vivi segera kabur untuk menyelamatkan diri. Mereka terus berjalan menyusuri hutan hingga sampai di sebuah gubuk dan mereka pun beristirahat di sana. Eva mengambil botol berisi airnya dan minum beberapa teguk lalu memberi botol itu kepada Vivi. Dengan cepat, Eva merampas kembali botol itu agar Vivi tak meminum habis cadangan airnya. Eva lalu melihat beberapa jerapah di dekat sana. Dia mengambil kameranya dan memotret jerapah itu. Eva juga mengajak Vivi selfie di sana. Mereka mengobrol dan saling curhat tentang masa lalu masing-masing. Eva berkata dia sangat ingin menjadi fotografer. Dia juga menunjukkan sebuah surat mendapat beasiswa di Amerika. Namun karena wabah zombie itu semuanya hancur. Vivi ingat akan adiknya bernama Renata. Adik yang selalu ribut dengannya namun sangat disayang semua keluarga. Mereka berdua pun mencoba melupakan hal itu dan menenangkan diri. Eva mengambil pemutar musik miliknya dan mengajak Vivi mendengarkan musik bersamanya. Keesokan harinya mereka terbangun dari tidur dan mendengar sesuatu. Ternyata ada seorang wanita mengenakan baju pengantin yang telah menjadi zombie. Ada seekor merpati di bahunya. Tiba-tiba merpati itu terbang dan hinggap di gubuk mereka. Zombie itu pun segera berlari ke arah gubuk. Eva dan Vivi mulai panik. Eva melepas 9 papan di gubuk dan menghantam zombie itu hingga terkapar. Lalu mereka segera pergi dari sana. Mereka menemukan sebuah bangunan dan mereka pun mencoba masuk ke dalam. Mereka melihat ada mentimun di sana. Dengan cepat, mereka melahap mentimun itu. Mereka lalu mendengar seseorang yang terkurung di sebuah ruangan. Tiba-tiba Eva seperti kerasukan setan. Dia menggedor-gedor pintu itu. Vivi datang dan menamparnya. Namun Eva membalas tamparan itu dan menendang Vivi sangat keras. Eva pun pergi dan duduk menyendiri di pinggir danau. Tiba-tiba dia didorong dan jatuh ke danau. Di dalam air, Eva melihat ada beberapa mayat. Tiba-tiba mayat itu hidup dan menyerangnya. Eva bergegas berenang keluar dari air. Kakinya ditarik oleh zombie. Dia meminta tolong pada Vivi. Namun Vivi tak berani dan hanya melihat. Eva pun mengambil sebuah batu dan menghantam kembali zombie itu berkali-kali. Eva kemudian marah kepada Vivi. Dia berkata jika Vivi sama seperti zombie-zombie itu karena ia tak punya tujuan untuk hidup. Eva lalu menunjukkan bekas cakaran zombie di tubuhnya. Dia ingin Vivi tak mengikutinya lagi. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Vivi terlihat berjalan sendiri di hutan dan menemukan buah yang bisa dimakan. Dia pun memakan buah itu satu persatu. Tiba-tiba zombie baju pengantin datang dan mengejarnya. Vivi lari histeris. Seorang wanita datang untuk menolongnya. Vivi kemudian tidur dan beristirahat di sebuah ayunan di rumah wanita itu. Malam harinya dia terbangun.
Vivi berjalan dan melihat sebuah pistol. Dia mengambil pistol itu dan mengarahkan di kepalanya. Vivi berniat untuk bunuh diri. Dia pun menekan pelatuknya dan pistol itu berbunyi klik. Ternyata pelurunya telah habis dan dia gagal bunuh diri. Wanita yang menolongnya tadi itu pun datang. Dia mengajak Vivi ke sebuah kebun tomat yang luas. Ada banyak buah tomat yang tumbuh subur di sana. Vivi mengambil dan memakan buah itu. Kemudian saat Vivi berjalan-jalan di sekitar sana, dia menemukan surat beasiswa milik Eva. Vivi mencari dan menemukan Eva telah terbaring tak berdaya dan terkubur di tanah. Vivi berusaha menggali dan menyadarkan Eva. Namun wanita itu datang dan berkata dia bisa menyelamatkan Eva jika Vivi mau tinggal bersamanya. Vivi mengiyakan dan wanita itu mengambil buah di keranjangnya lalu memasukkan ke dalam mulut Eva. Tak lama kemudian Eva terbangun, dia segera mengambil pengais dan menodongkannya pada wanita itu. Eva meminta agar Vivi bisa pergi bersamanya. Akhirnya mereka berdua pun kembali berjalan bersama, menyusuri hutan hingga sampai di sebuah bendungan. Tiba-tiba banyak zombie datang mengejar. Mereka segera lari untuk menyelamatkan diri. Saat Vivi melewati pagar, Eva menutup pagar itu dan membiarkan dirinya digigit oleh para zombie. Kini, tinggal Vivi sendirian berjalan di dalam hutan. Dia terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah. Vivi masuk perlahan ke dalam, menyusuri ruangan demi ruangan. Tiba-tiba seorang zombie datang mengejarnya. Dia terpojok dan berusaha untuk melawan. Vivi berhasil menghantam zombie itu. Namun mata kirinya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dia menutup sebelah matanya itu dengan kain dan pergi dari sana. Vivi menemukan sebuah sungai. Dia minum dan mencuci matanya yang terluka. Dia lalu melihat ada mayat di seberang di sungai itu. Mayat yang telah membusuk itu ternyata adiknya, Renata. Vivi sangat sedih melihat itu. Hari semakin gelap. Vivi memutuskan untuk tidur di samping mayat adiknya. Keesokan harinya, tubuh Vivi telah ditumbuhi banyak tanaman seperti mayat adiknya. Dia terbangun dan memindahkan tanaman menjalar itu dari tubuhnya. Vivi juga melepas baju dan menutupi mayat adiknya itu, sembari berkata jika dia harus pergi dan tak bisa bersama adiknya. Vivi pun akhirnya pergi dari sana. Sampai di sebuah tempat yang lapang, dia bisa melihat kota. Dia duduk dan memandangi kota itu. Dia lalu mengambil kamera milik Eva dan melihat foto selfie mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Ternyata itu Eva dengan banyak luka gigitan zombie di tubuhnya. Eva mendekati Vivi namun tidak menyerangnya. Vivi berkata di kota orang-orang tidak menyukai mereka. Vivi pun menggandeng tangan Eva dan mengajaknya pergi entah kemana.